tak pernah lelah mencari lelaki. Aku adalah lelaki, kadang laki-laki, kadang juga lesbi. Halo, apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga Anda sehat-sehat saja ya. Di video ini saya akan membagikan tutorial naik gunung untuk pemula ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, silakan di subscribe dulu ya, yang belum subscribe, atau ibu jarinya ditut gitu ya. Terus kolom komentar juga diisi. Terus lonceng notifikasi dipinet juga supaya tidak ketinggalan ya. Tapi jangan khawatir kalau Anda ketinggalan. Sekarang sudah banyak ojek ya. Naik aja ojek kalau nanti ketinggalan, atau minta tolong teman ya untuk nyusul ya kalau ketinggalan, begitu saja juga. Oke, saya lanjutkan. Tutorial naik gunung untuk pemula. Yang pertama sekali adalah tujuan naik gunung. Nah, jadi apa tujuan kita naik gunung? Nah, gitu kan. Banyak sekali ya. Yang pertama adalah suatu hobi ya. Ini perlu ditanyakan kepada teman-teman kita ya, karena untuk supaya kita tahu tujuannya apa begitu. Yang pertama adalah suatu hobi. Yang kedua, berolahraga. Nah, kalau ada suatu teman kita naik gunung bersama-sama, kita tanya, tujuanmu apa naik gunung? Untuk berolahraga lah. Kita harus mengingatkan, kamu harus mempersiapkan apa saja untuk berolahraga di atas gunung. Misalnya bawa barbel ke atas gunung atau bawa apa gitu kan. Itu perlu juga kita ngomong sama teman-teman ya, yang kita ajak ke atas gunung. Yang ketiga, mencari suasana baru. Ya, kita nggak usah ngomong apa-apa kalau memang mencari suasana baru. Yang keempat adalah merefresh otak kita supaya tidak hang ya. Terus yang kelima, ini yang paling penting. Kita harus tanyakan ke teman-teman kita tujuan kita naik gunung. Ya. Yang kelima adalah menghindari debt collector atau penagih bank. Nah, itu ya. Dan kalau itu sudah, persiapan apa saja sebelum kita mendaki gunung ya. Sebelum kita mendaki gunung ya, kita harus berolahraga dulu untuk melatih otot kita ya. Kita lari-lari, kita jogging ya, dan sebagainya ya. Terus melatih keseimbangan. Nah, melatih keseimbangan caranya gimana? Ya, harus imbang kan, harus imbang. Jadi harus mungkin salto-salto, koprol-koprol, jengkulitan dan sebagainya supaya imbang gitu kan. Atau kalau tidak, tonton rekaman bola yang skornya 1-1 atau 2-2. Jadi imbang. Nah, itu melatih keseimbangan seperti itu. Tontonlah itu, jadi berimbang. Kalau itu sudah ya, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya. Nah, sekarang cari hari yang tepat untuk mendaki gunung ya. Nah, harinya yang tepat hari apa? Nggak usah ke dukun minta ini hari yang tepat apa, Mbah Dukun, nggak usah begitu. Nah, maksudnya begini, hari yang tepat apa saja ya. Ketika teman-teman kita semua ngobrol-ngobrol, bisa di hari itu ya. Nah, ini yang paling menarik, yang paling pas adalah carilah hari yang pas ketika debt collector akan datang ke rumah Anda. Jadi ketika debt collector datang ke rumah Anda nggak ada karena Anda naik gunung. Itu yang nyaman sekali, yang aman sekali. Kalau itu sudah, perbekalan ya, peralatan apa saja ya. Peralatannya yang terutama adalah ya pakaian lengkap, karena naik gunung harus berpakaian ya, kemana saja harus berpakaian, maksudnya kan begitu ya. Terus jaket ya, selimut ya, tenda ya, mungkin juga
nggak usah tempat tidur, nggak usah guling, nggak usah, nanti ditanya orang, Anda mau kemana, naik gunung atau mau minggat, kan begitu. Tempat untuk masak juga ya disediakan. Nanti bawa perbekalan, nggak ada tempat masaknya, bingung mau masak di mana. Makanan ya, setelah itu makanan, roti sama air gitu aja sudah cukup ya. Nah, saat perjalanan, nah ini juga penting ini saat perjalanan. Yang pertama adalah cara berjalan saat mendaki. Nah, ini harus sudah diperhatikan, ini juga diperhatikan ini. Jadi cara mendakinya gimana ya? Ya harus serius cara mendekati lagi mendakinya maksudnya ya. Harus serius bener ya. Jangan bergaya alay atau gimana gitu kan. Bahaya teman-teman nanti begitu, karena gunung itu terjal nanti bergaya kayak model begitu ya. Harus serius ya. Jangan malu untuk berhenti ya, jangan malu untuk berhenti. Ngomong ke teman-teman, saya capek ya, saya pijitin, jangan pijitin gitu ya. Jangan pernah mengeluh ya. Bukan saat tepat untuk mengeluh pada saat perjalanan naik gunung ya. Harusnya kalau Anda mengeluh, Anda datang ke dokter, periksa dan mengeluh itu ya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Jadi sampah harus disaku ya, harus begitu. Nah, sekarang sudah untuk yang berikutnya ketika naik gunung ya, ketika naik gunung. Gunakan momen di atas, gunakanlah momen yang sebaik-baiknya ketika di atas gunung. Maksudnya begini. Hujan itu adalah berkah kalau di atas gunung ya. Jadi itu gunakan sebaik-baiknya. Ya kalau 1 hari 2 hari Anda naik gunung di atas gunung, kalau sampai 3 hari 4 hari, nah hujan itu adalah berkah. Kenapa? Itu kesempatan Anda untuk mandi ya. Saat begini, saat Anda mandi, saat hujan ya, cepat-cepatlah Anda mandi, karena ketika hujan sudah reda, Anda sudah bersih. Saya punya pengalaman ya, saat naik gunung ya, saat hujan turun, saya nyantai-nyantai saja. Tengah-tengah saat hujan mau reda, saya lagi ini pakai sabun ya. Ketika hujan reda, saya masih berhubungan dengan sabun. Nah itu yang jadi apa? Perkara akan seperti itu nanti ya, akan jadi problem ya. Karena problemnya adalah masalah. Nah itu. Oke. Nah sekarang menyiasati bagaimana di atas gunung ya. Apa saja kemungkinan yang terjadi ketika di atas gunung ya. Dan saya akan jelaskan ya. Di gunung tidak ada tugu, itu jelas. Di gunung tidak ada kamar mandi jelas, tidak ada WC jelas. Nah sekarang akan saya jelaskan ya. Antisipasi bagaimana ketika Anda kebelet beol di atas gunung. Nah ini saya prosedurnya bagaimana begitu kan, antisipasinya dan prosedurnya bagaimana ya. Yang pertama adalah tahan aja sampai Anda turun gunung ya, tahan beol sampai Anda turun gunung. Dan itu jarang sekali orang yang kuat sampai begitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya? Nah yang kalau nggak bisa menahan sampai turun gunung ya lepaskan saja, tetapi harus dengan protokol perbeolan ya, harus mengikuti prosedur protokol perbeolan. Yang pertama adalah ini juga penting ya, ini juga penting, dan ini adalah logika ya. Lepaskan saja sudah ya, tapi caranya harus mengikuti protokol perbeolan ya. Pertama, teman-teman saja dan teman-teman semua di tenda, termasuk dengan orang-orang lain di lingkup perkemahan itu jangan sampai tahu ya. Ini rahasia, karena ya kalau mereka tahu salah satu akan menjadi masalah, akan menjadi rumornya gak karu-karuan tentunya. Jadi diam-diam saja.
Langkah pertama adalah siapkan belati, ya. Siapkan belati. Kalau ada air, bawalah air. Kalau tidak ada air, tidak apa-apa. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu ya. Bawalah belati, jauhi, berjalan jauh ya dari, menyingkirlah dari lingkungan perkemahan itu ya. Sekiranya agak jauh dan tidak menimbulkan onar atau menimbulkan gaduh, masalah tahu tentunya. Langkah pertama, kalau sudah ya, cari tempat yang aman ya. Pastikan tidak ada binatang. Nah, misalnya kayak ular, ya periksa dulu. Nanti enak-enak lagi apa jengkeng, ada ular, dia bingung nanti ya. Nah, kalau sudah itu ya, awal galilah tanah dulu ya, sedalam kira-kira ya 50 cm lah. Kalau sudah, sebelum sesudah kita gali tanah ya, cari daun-daunan ya, cari daun-daunan. Hati-hati memilih daun-daunan ya. Yang paling bagus adalah daun pisang ya. Karena di atas gunung banyak daun-daunan yang bikin gatal ya. Nah, itu nanti saya jelaskan ya apa fungsi daun-daunan itu. Terus kalau sudah gali tanah ya, ambil daun ya, mulailah berkonsentrasi. Karena si kuning ini sudah tidak kuat, saya yakin sudah berontak di dalam perut ini, sudah berontak, sudah melakukan manuver ya, manuver, sudah melakukan kudeta ya di dalam perut ini. Nah, saya yakin seperti ini. Jadi mulailah jengkeng ya, konsentrasi. Bayangkan Anda di dalam toilet hotel gitu saja ya. Konsentrasi, nggak usah toleh kanan toleh kiri ya. Ya, lanjutkan ya, hempaskanlah semuanya ya, si kuningnya sampai tidak tersisa ya. Jangan hiraukan apa saja, habiskanlah semuanya biar tidak berontak lagi si kuningnya ya. Setelah selesai, kira-kira sudah habis ya, langkah pertama, ambil daun ya, mulai usaplah ya. Ini logika dan ini nyata dan ini bisa terjadi di gunung ya, bisa saja terjadi di gunung ya. Usaplah ya dengan daun-daunan yang sudah disiapkan tadi. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan daun-daunan tadi ya, ada di atas gunung itu daun yang gatal ya. Jangan nanti sudah diusap nanti jadi gatal-gatal pada kita. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalau sudah selesai ya, sekiranya bersih ya, berulang-ulang kali ya, supaya bersih dan bersih. Nah, setelah itu kuburlah si kuning biar dia tidur dengan tenang. Kuburlah si kuning, tapi nggak usah pakai baca doa ya, kuburlah saja ya, nggak usah ditandai ya, itu pemakaman si kuning nggak usah. Kalau sudah selesai ya, mulai pulang ya, tapi jangan diceritakan sama siapa saja yang ada di perkemahan itu ya. Nah, itu saja mungkin tutorial mendaki gunung untuk pemula ya. Sekian saja, semoga ilmu ini bermanfaat ya, bermanfaat untuk kehidupan Anda mendatang, bermanfaat untuk kesehatan Anda juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.